Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kembali kita berkumpul di Rumah Tahfidz Hamalatul Quran dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah dicatat sebagai pengukur dosa dan peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita hari Selasa subuh membahas tafsir Al-Qur'an. Masih membahas tafsir surah Al-Mutaffifin. Sekarang masuk ayat ke-10. Setelah kemarin kita bahas sampai ayat 9. Surah Al-Mutaffifin. Ayat berapa, Bu? Ayat ke-10. Surah ayat ke-10. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Itu dah. Katanya, kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi ini masih rangkaian lanjutan ayat sebelumnya. Dimulai dari kalimat kenapa orang berbuat curang. Ayat 4, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka ada dalam sijjin. Wa ma adraka masijjin, tahukah kamu apa sijjin itu? Kitabun marqum, kitab yang tertulis, yang ditulis. Maka ada penjelasan lanjutan. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Wailun, kecelakaan pada hari itu, pada hari akhirat, pada hari kiamat. Lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Dikawali dengan kalimat wail. Ini sudah kita bahas di ayat pertama waktu pertemuan yang telah lalu. Wailun teh naon Bu harita teh? Wailun adalah siksa. Jadi wailun bisa bermakna berita, kepastian, bisa bermakna doa, bisa pasti celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, atau semoga kecelakaan menimpa pada hari itu kepada orang-orang yang mendustakan. Ini litahwil wa tarkhim, untuk mengancam dan membesarkan peristiwa hari kiamat kepada orang-orang yang mendustakan. Maka waktu dulu di pertemuan sebelumnya, wailun itu adalah al-halak, adalah kebinasaan, kehancuran, atau adzabun wa hijyun sadid, atau siksaan dan kehinaan yang sangat besar, yang sangat keras. Jadi siksaan yang hina, siksaan yang besar, itu wailun. Atau ada yang mengatakan waktu pertemuan lalu, wailun itu adalah sebuah nama jurang
atau lembah fi jahannam, yang ada di dalam neraka jahannam. Intinya menunjukkan kalimat penghinaan, pengancaman, dan menunjukkan siksaan. Itu kalimat wailun. Siapa yang diancam oleh wailun pada ayat ke-10 ini? Yauma idzin, wailun yauma idzin. Kecelakaan pada hari itu lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Itu. Siapa yang mendustakan? Yang mendustakan ini dijelaskan pada ayat selanjutnya. Jadi tafsir ayat bil ayat. Jadi tafsir ayat oleh ayat lagi. Siapa yang disebut al-mukazzibin, mendustakan apa? Nah, di ayat selanjutnya, alladzina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi mendustakan di sana, mendustakan siapa? Mendustakan apa? Ternyata mereka mendustakan hari pembalasan. Itu. Maka kemarin dijelaskan bahwa kalau orang yakin kepada hari pembalasan, tidak mungkin ada orang yang berbuat curang, tidak mungkin ada orang yang berbuat zolim kalau yakin kepada hari pembalasan. Karena kita tiap hari membaca surah Al-Fatihah, ada ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Allah adalah Raja yang Maha Raja, menguasai hari pembalasan. Karena orang yang iman pasti takut kalau sudah mendengar Raja pembalasan, hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Karena setiap yang dilakukan pasti akan dibalas. Tapi banyak orang yang wailun, celaka. Gara-gara apa? Al-mukazzibin, gara-gara mereka mendustakan. Yukazzibun biyaumiddin. Siapa mereka? Al-fujar. Nah, kemarin ya. Siapa yang disebut orang yang mendustakan itu? Al-fujar. Kemarin orang-orang yang pendosa, yang berdosa, atau al-kafarah, atau orang-orang kafir. Jadi bisa orang-orang yang melakukan dosa termasuk mukazzibin, atau orang-orang kafir termasuk mukazzibin. Jadi yang mendustakan itu bisa orang kafir non-muslim, bisa orang muslim yang selalu melakukan dosa. Gitu kan. Maka sena ayat ini bukan untuk menjelaskan, tapi untuk wa'id, mengancam, lizami, untuk menghinakan bahwa hari itu akan tiba. Jadi ayat ini mengancam dua. Pertama orang kafir, kedua mengancam orang-orang yang suka melakukan dosa, kemaksiatan. Bahwa ingatlah akan ada hari wailun lil mukazzibin. Siapa? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, lianna kulla mukazzibin, karena setiap orang yang mendustakan, fal wa'id yatanawaluh, maka ancaman itu akan sampai kepadanya. Jadi ancaman mereka akan celaka itu sudah ada, Ibu, sudah ada di Al-Quran. Jadi sudah ditampakkan ke Al-Quran. Sawa'un kana mukazziban bil ba'si, sama saja apakah mereka mendustakan hari kebangkitan, au bisa iri ayatillah, atau mendustakan seluruh ayat-ayat Allah. Jadi sini bukan hanya mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, tapi ada juga yang mendustakan seluruh ayat-ayat Allah. Karena kalimatnya pada ayat sebelumnya tidak menggunakan penjelasan, idam ini bisa bermakna mendustakan hari pembalasan, kebangkitan, atau mendustakan seluruh ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat yang dimaksud dengan yaumiddin, yaumil hisab wal jaza wal fasli bainal ibad, yaitu hari hisab,
hari pembalasan dan hari pemisahan. Jadi ibu pertama kali di hari kiamat nanti akan dihisab. Sahabat dan dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, dibalas, dipisahkan. Dalam artian ibu mau kenal ke keluarga sendiri di hari kiamat. Berpisah. Aina di dunia ruang liung kemah laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kami akan mengumpulkan. Sungguh engkau akan datang kepada kami seorang diri. Nyalira bu, ngangkel. Digiring ku malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan kamu pertama kali ke alam dunia sendiri. Jadi pas lahir orang nyalira, pas mulang di hari kiamat untuk dihisab, dibalas dan dipisahkan, kita seorang diri. Gitu senabu. Lamun jalmi seueur amal soleh namanya nyantai karena dinaungi oleh amalnya sendiri. Tapi orang yang amalnya sedikit atau bahkan banyak dosanya, di sanalah mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Mata yaumiddin gitu. Apakah sama saja? Sawaun kana bijani akhbari au bi'adamil mubalah. Sama saja mereka menustakan hari pembalasan itu dengan mengingkari berita-beritanya. Bohong, wadul. Jadi yang pertama mengingkari berita-beritanya. Yang kedua, tidak menaruh perhatian dan memperhatikan terhadap apa yang akan terjadi padanya berupa hukuman dan azab. Jadi ada orang yang diingatkan tidak peduli sama sekali, tidak perhatikan. Ada yang mengingkari. Dia masih nasihat ingat bakal aya azab Allah. Wadul. Etama mengingkari. Disebut mendustakan juga. Ada juga yang ngedengar, tapi terus kadang-kadang untuk merhatikan cuek. Itu sama mendustakan. Jadi mendustakan itu bisa dengan cara cuek, bebek, bisa cara dengan mengingkari. Jadi kalau dinasihatan ibu teh kedah anu cek Allah nutup aurat dan lain-lain. Nomor hatikan baru dia orang beriman. Lalu mengamalkannya. Tapi kalau cuek terus mengingkari, ini termasuk yukazzibun, orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka sebab ketidakpercayaan mereka kepada hari pembalasan itulah yang menjadi latar belakang mereka berbuat curang dan kedurhakaan. Jadi faktor utama teh yakin bahwa akan ada hari pembalasan tak enak bu. Jadi semua sumber kemaksiatan, semua sumber kejahatan, kedurhakaan gara-gara ketidakadaannya keyakinan bahwa Allah akan membalas. Apal bahwa akan ada hari pembalasan, cuek ya, dari rumah dunia hungkul, tak itu bahaya deh. Atau mereka mengira bahwa dengan berinfak sedekah semua dosanya akan terhapus. Baik korupsi 1 miliar, kewe infak 100 juta misalnya ke masjid, ya anggar mau bisa. Karena setiap yang kita lakukan akan ada hari di mana Allah akan menetapkan dengan seadil-adilnya. Itu bu. Sehingga mereka dengan ringan tanpa rasa takut melakukan kecurangannya, cuek, ringan. Ya. Tidak ada rem yang dapat menahan lajunya kezaliman dan kedurhakaan itu. Jadi ada rem. Jadi iman kepada hari kiamat itu sebagai rem, bu. Rem agar dia tidak berbuat kejahatan. Jadi memang hiji dakwah anu paling penting di dakwah teh kahiji iman ke Allah. Allah teh hiji esa, nu kadua iman ke hari kiamat. Maka Nabi pertama kali dakwah naon? Bukan ngabahas salat Nabi mah. Ngabahas Allah teh hiji akan ada hari pembalasan sakitu Nabi teh. Ya, Nabi berdakwah pertama kali tentang akhirat. Maka surat-surat Makkiyah
itu banyak berbicara tentang urusan akhirat. Baru urusan-urusan ibadah ada di Madinah kebanyakan. Surah-surah nu pararanjang. Sedangkan surah-surah pendek itu bicaranya dua, lamun keesaan Allah tentang hari-hari kiamat, tentang peristiwa hari kiamat, supaya mereka yakin. Itu. Jadi lamun bari dakwah ka putra teh tahapan dakwah makiyah. Kenalkeun Allah teh saha, kenalkeun bahwa setiap yang kita lakukan akan ada hari pembalasannya, atau bahkan bisa dibalas saat di dunia. Itu cenah. Mata ayat-ayat makiyah bicaranya urusan akhirat. Dan di hadis lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sakitu. Barang iman aya sabiji. Genep, tapi seringkali Nabi nyebutkannya dua, disingkat, iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dai kuncina ke Allah jeung ke hari kiamat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Tapi dua yang disebutkan oleh Nabi, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena hari akhir banyak yang yukazibun, banyak yang mendustakan. Eta bahaya. Jadi faktor segala musibah, ya, segala kejahatan. Wa fihi isy'ar, dan di sini ada pemberitahuan bi annal mutaffifin, bahwasanya orang-orang yang curang itu termasuk kepada yang sampai kepada mereka sifat tersebut. Jadi orang yang curang itu termasuk memiliki sifat mendustakan. Karena ketetapan hati mereka untuk terus melakukan pelanggaran peraturan dan berbuat dosa menunjukkan atas tidak adanya keyakinan terhadap hari kebangkitan. Ini yang miris. Allah kalakah ngingkari, apakah mungkin Allah menciptakan kembali tulang belulang yang sudah hancur ini? Apakah mungkin kita akan hidup kembali? Terus kalakah mengingkari. Padahal mereka setiap hari menyaksikan yang mati bisa hidup kembali. Ya, tanaman-tanaman mati hidup lagi. Ya itu. Ini yang mereka ingkari. Kemudian ayat 12. Wa ma yugazzibu bi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan kullu, setiap orang yang mu'tadin, melampaui batas, asim, dan orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah setiap orang yang melampaui batas dan orang-orang yang penuh dosa, atau orang-orang yang suka berbuat dosa. Jadi sikap melampaui batas melahirkan kedustaan pada hari kiamat. Namun mu'tadin teh zolimin, orang yang zolim, mudayyi'in, yang suka mudayyi'in, menyia-nyiakan huquq rabbih, hak Tuhannya, wa huquq ibadih, dan mendustakan, menyia-nyiakan hak-hak hambanya. Jadi orang zolim disebut mu'tadin, melampaui batas. Zolim ke Allah, zolim ke sama manusia, disebutnya mu'tadin. Jadi gara-gara melampaui batas, lamun cinta dunia teh cinta teuing gitu buta. Tetapi hari tadi Baitur Rahman entong make teuing, sok jadi awon make teuing mah. Itu sikap melampaui batas. Siga Firaun kan innahu tagha, sungguh dia itu melampaui batas. Cinta teuing karena dunia, hilap ke masjid, hilap nya ngaji karena cinta teuing. Coba lamun cinta hungkul wajar, cinta dunia mah. Nu bahaya mah lamun make teuing. Masuk mu'tadin. Gara-gara make teuing dia akan zolim. Itu Bu.
Sieun teuing awon. Lamun sieun cukup. Jadi anggoting mah awon. Refresi teuing. Enggak boleh. Ya. Berlebihan teuing, fanatik teuing. Fanatik ke klub bolanya, kitu efekna. Gitu. Represif teuing dalam menangani penonton bola. Nya siga kitu efekna, ditembakkan gas air mata. Jadi dua nana make teuing coba. Teu make teuing, kita bola cukup. Mengamankan saja cukup. Jadi imam make teuing sadayana polisi nasion teuing. Penontonna fanatik teuing. Jadi we pateuing-teuing melampaui batas dua nana dina mengamankan. Ya, melampaui batas dua dina mengemukakan atau mengekspresikan kecintaan kepada bolanya. Ya kacau ini nak. Dalam sehari yang meninggal 100 lebih. Aina 180 nama waktu. Gara-gara bola. Dan ibu nanti ngajar lihat kasumpingan jenazah anaknya. Ya. Tak nah, bisa nonton ke stadion. Di bumi we lah TV. Lah kariweuh. Jadi senang disebut mendustakan itu gara-gara mereka selalu berbuat melampaui batas. Yang kedua, asim. Asim tidak kata-kata ithmun. Ithmun teh dosa. Ithmun. Asim orang yang melakukan dosa. Siapa mereka? Ya munkumisin fil asam muksirin minha. Orang yang tenggelam dalam dosa-dosa dan orang yang suka memperbanyak dosa. Jadi terus ngelakukan dosa. Eta disebutna asim. Asim. Aya Mang Asim. Mang Asim Mang Asim. Kosim nyata Mang Asim. Jadi orang yang melakukan dosa gitu. Mu'tadin fi af'alihi sana. Jadi sudah bisa juga asim mu'tadin mah dalam pekerjaannya. Maksudnya apa? Dalam perbuatan yang menjalankan yang haram, melampaui batas dalam mengambil yang mubah. Ya, melakukan haram, nu mubah oge melampaui batas teuing gitu. Sampai berbuat pekerjaan yang Allah benci. Jadi dina perkara mubah saja atau keleuwihan. Makan mubah. Ya. Makan teh boleh, tapi lamun keleuwihan kemerkaan jelek. Mu'tadin asim teh. Mu'tadin. Tapi cenah lamun asim bisa juga dalam fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapannya. Ya, jadi cenah mu'tadin madina kelakuan, asim madina ucapan. Maksudnya jika berbicara berdusta, jika janji ingkar, terus jika bertengkar maka ia buat kecurangan, kezaliman. Jadi cenah anu nafsirkeun mu'tadin mah dina perbuatan, asim mah dina perkataan. Itu yang menjelaskan secara detail. Gitu sih. Jadi dua-duanya bentuk kemaksiatan. Ada mu'tadin, ada athim. Jadi faktor utama penyebab orang itu berbuat kerusakan adalah mu'tadin, athim. Gitu. Wa ma yukadzibu biyaumil hisab wal jazaa, dan tidak ada yang mendustakan hari hisab dan balasan melainkan setiap orang yang melampaui batas dalam kekufuran dan melampaui batas dalam kesesatan, yang berlebihan dalam kedurhakaan dan kezaliman, dan mereka itulah orang-orang yang banyak dosanya. Teka eta. Ya, diajak nyembah Allah, keweh. Kemudian Fir'aun menjelas rajanya orang yang togok melampaui batas. Kata ngaku Tuhan, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu tak. Jadi ingatkan, jangan jadi orang yang suka keluluhan, melampaui batas, dan jangan tenggelam dengan dosa. Dan jangan pernah berpikir bahwa mengakhirkan dosa itu bisa. Memang akhirkan tobat mohon dosa. Yang berpikir mengakhirkan tobat,
Karena bisa jadi sebelum tobat itu datang, ajal keburu tiba. Dan kamu akan termasuk orang-orang yang asim, tenggelam dengan dosa-dosa. Maka tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Tidak ada dosa besar jika dibarengi dengan istighfar. Jadi intinya peluang Allah menerima tobat sangat terbuka selama setiap waktu, setiap saat kita memohon ampunan pada Allah. Nabi dalam sehari beristighfar sebanyak 100 kali. Itu. Tapi Allah tidak bodoh, Allah tidak tuli, tidak buta. Allah tahu mana tobat yang sungguh-sungguh, mana tobat yang bohong, tobat sabar. Jadi intinya ayat ke-12 ini berbicara masih tentang wailul yauma idzil mukazzibin, kecelakaan orang-orang yang mendustakan. Siapa? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin, itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan orang yang mendustakan itu adalah punya sifat selalu mu'tadin, selalu berlebih-lebihan, melampaui batas, dan selalu asim, berbuat dan bergelimang dosa. Jadi ayat 10, 11, 12 ieu sapaket nerangkeun wailu yauma idzil lil mukazzibin. Sama cilaka teh inti nama tadi anu mu'tadin sareng asim. Jadi berbuat apapun jangan suka berlebih-lebihan melampaui batas. Baik batas agama, baik batas kemanusiaan. Batas agama nyata syariat Allah, batas kemanusiaan nyata hak-hak manusia. Jangan melampaui batas sehingga menyebabkan kezaliman kepada Allah dan kepada manusia. Itulah pembahasan surah Al-Mutaffifin ayat 10 sampai ayat ke-12. Insyaallah ayat 13, 14 akan dan seterusnya akan dibahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan keistiqomah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.